Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua para pecinta sinetron Satu Cinta Dua Hati dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati yang tentunya akan semakin seru, semakin menegangkan, dan juga pastinya semakin membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati untuk episode nanti sore. Dimana di episode nanti sore kita akan melihat bagaimana nantinya Salwa yang akhirnya akan mengetahui jika Bu Lydia adalah ibu kandungnya ya kawan-kawan. Nah, kira-kira bagaimanakah nantinya reaksi Salwa setelah mengetahui semua itu? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Salwa yang hampir saja mendapatkan petunjuk tentang ibu kandungnya. Namun sebelum Salwa berhasil membuka kotak kayu tersebut, ternyata rumah Pak Hendra sudah dibakar oleh Fatan. Dan naasnya lagi, kotak tersebut terjatuh dari tangan Salwa dan terbakar ya kawan-kawan. Namun untung saja sebelum kejadian itu terjadi, Salwa sempat menemukan sesuatu ya kawan-kawan di dalam saku celana milik Pak Hendra, di mana saat itu sesuatu tersebut dibungkus dengan kain hitam. Tak hanya itu, Rido juga berhasil untuk menyelamatkan separuh foto masa lalu milik Pak Hendra dan juga Ibu Salwa. Sementara itu di sisi lain, Tania sangat marah kepada Alisa ketika Tania ditinggal pergi oleh Fahri ya kawan-kawan. Tania yakin bahwa Fahri melakukan ini semua karena memang Fahri diberitahu oleh Alisa ya kawan-kawan. Sehingga pada saat Alisa sedang duduk-duduk bersama dengan Bu Lydia dan juga Fatan, tiba-tiba Tania datang dan menyiram Alisa ya kawan-kawan. Saat itu Fatan pun sangat marah kepada Tania. Fatan mengatakan, jika kamu ribut dengan suamimu di luar, lalu kenapa kamu melampiaskan semuanya kepada kakak ipar kamu? Tania mengatakan jika Mas Fahri menceraikan Tania karena ulah dari Alisa. Karena Alisa yang memberitahu Mas Fahri tentang apa yang Tania lakukan di belakang Mas Fahri. Alisa pun nampak kebingungan ya kawan-kawan, di mana dirinya memang tidak memberitahu Fahri apa-apa. Sementara itu Naila hanya bisa melihat kejadian itu dari dalam kamarnya ya kawan-kawan. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu Salwa yang saat itu sedang berada di dalam kamar bersama dengan Rido. Salwa membuka kain hitam yang Salwa temukan ya kawan-kawan, dan ternyata isinya adalah sebuah cincin. Ya, cincin tersebut sangat indah ya kawan-kawan, memiliki mata yang hijau, dan tentunya cincin itu bukanlah sembarangan cincin ya kawan-kawan, karena pasti sangat mahal. Oleh karena hal itu, Rido menyarankan Salwa untuk menanyakan kepada toko tempat di mana cincin itu dibeli. Sebenarnya cincin itu dibeli oleh siapa? Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Setiap hari Mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana di keesokan harinya ketika Rido sedang berada di kantornya, Rido terus-menerus memandangi foto yang Rido selamatkan ya kawan-kawan. Rido ragu apakah wanita ini memang benar adalah ibu kandung Salwa. Sementara itu, di
Di sisi lain, Salwa sudah sampai di toko perhiasan, tempat di mana perhiasan itu dijual. Salwa menanyakan kepada salah satu pegawai di sana, sebenarnya siapakah orang yang telah membeli cincin tersebut? Saat itu, petugas di sana mengatakan bahwa cincin itu dibeli oleh keluarga Sudirja 5 tahun lalu, yaitu keluarga tempat suami Salwa berasal ya kawan-kawan. Ya, itu berarti satu-satunya orang yang mungkin memesan cincin tersebut adalah Bu Lydia. Salwa pun terus-menerus berpikir ya kawan-kawan, jika memang cincin tersebut ternyata dipesan oleh keluarga Sudirja. Apakah mungkin jika cincin itu dipesan oleh Pak Rashid? Sepertinya tidak mungkin ya kawan-kawan, karena cincin itu ditemukan di saku celana Pak Hendra. Itu berarti jika memang ada orang yang memesan itu, pasti adalah Bu Lydia. Ketika Salwa pulang, Salwa pun langsung mencari Bu Lydia dan menemukan Bu Lydia berada di kamarnya ya kawan-kawan. Salwa pun langsung bertanya kepada Bu Lydia, apakah cincin itu memang cincin milik Bu Lydia. Bu Lydia terlihat hanya bisa tertunduk dan terdiam ya kawan-kawan. Bu Lydia tidak bisa berkata apapun lagi kalau memang cincin itu benar-benar cincin Bu Lydia. Salwa pun mengatakan kepada Bu Lydia, jika memang cincin itu adalah cincin milik Bu Lydia, itu berarti Bu Lydia adalah ibu kandung Salwa. Lalu mengapa selama ini Bu Lydia berbuat jahat kepada Salwa? Apakah Bu Lydia tidak bisa merasakan bahwa Salwa itu adalah anaknya? Lalu apakah Bu Lydia memang tidak mau mengakui Salwa sebagai anaknya? Karena sudah puluhan tahun Salwa mencari tahu informasi tentang kedua orang tuanya. Salwa tidak pernah menemukan hal itu, dan ternyata ibu kandung Salwa selama ini ada di dekat Salwa, dan Bu Lydia tidak mau mengakui itu semua. Wah, ini pasti akan menjadi cerita yang sangat menarik ya kawan-kawan. Sepertinya Bu Lydia sudah tidak bisa lagi untuk mengelak dari semua fakta-fakta yang ada bahwa Bu Lydia adalah ibu kandung Salwa. Apalagi setelah nanti Ridho berhasil untuk memperbaiki foto yang Ridho selamatkan itu ya kawan-kawan. Dan wajah Bu Lydia akan terpampang dengan jelas di foto tersebut, sehingga Bu Lydia sudah tidak akan bisa mengelak lagi. Apalagi setelah ditelusuri bahwa tanggal lahir Salwa dan juga Fatan ternyata sama, dan mereka ternyata adalah sepasang anak kembar. Ya, tentunya fakta ini akan mengejutkan semua orang di rumah Pak Rashid ya kawan-kawan. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi-informasi seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati. Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah 50 belaka.